Oke, musuh-musuh orang Kristen tadi judul yang dipercayakan saya yaitu orang-orang jahat dan destinasi. Beberapa dari kemarin sampai sekarang, tadi saudara Bona sudah mengajarkan tentang guru palsu, tentang bagaimana siapa kerja guru palsu. Itu sudah sangat dalam sekali. Sebenarnya saya nggak perlu membahas lagi, karena semua itu sudah disinggung di situ. Semua contoh seperti perjanjian lama, salah satunya Biliam. Tapi di sini kalau kita perhatikan ya, musuh-musuh orang Kristen. Ketika pertama sekali gereja berdiri, ya, gereja berdiri pertama sekali, musuh-musuh orang Kristen itu sudah mulai bermunculan, mulai dari dalam dan juga dari luar. Apa yang dari dalam dan juga dari luar? Musuh-musuh ini menyerang kehidupan orang Kristen sampai sekarang ini. Maka ketika seorang mengaku diri Kristen tidak waspada, ya, yang dikatakan saudara Lampot, maka mereka akan dikalahkan oleh musuh-musuh orang Kristen. Kalau kita perhatikan ya, pada masa abad pertama orang Kristen dianiaya oleh pemimpin-pemimpin Romawi. Orang-orang Romawi menganiaya orang Kristen. Mereka berusaha untuk mengalahkan pertumbuhan dari orang Kristen itu, kemajuan orang Kristen. Mereka berusaha untuk itu. Mulai dari pembantaian, penganiayaan yang dilakukan oleh mereka. Sampai dalam sebuah catatan sejarah ditunjukkan bahwa orang Roma itu kehabisan kayu hanya untuk menyalibkan dan juga memancung orang-orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, yang benar-benar hidup sebagai Kristen. Mereka, salah satu di antara keluarga mereka akan dipancung. Kemudian keluarganya berdiri, ya, satu rombongan. Kalau kamu nggak mengaku, kalau kamu menyangkal Kristus, maka dia akan dibebaskan. Ya, akhirnya ada yang kalah, lemah iman, demi keselamatan keluarga mereka harus menyembah Kristus, menyembah Kaisar. Saat dalam sebuah catatan sejarah ditunjukkan bahwa Kaisar Nero itu membuat sebuah kolam renang dan dia sangat senang bermandikan darah. Sangat mengerikan, saudara. Stefanus ya, dia pertama martir, yang mati pertama pada saat gereja berdiri. Dia adalah orang Kristen yang pertama. Beberapa lainnya sampai kepada rasul-rasul yang lainnya, kemudian sampai kepada murid-murid dari rasul-rasul itu, mereka mendapat aniaya dari orang-orang Romawi. Ada yang disalib bentuk X, ada yang disalibkan kepala di bawah, beraneka ragam. Ada yang digergaji, ada yang disiram dengan minyak panas dan lain sebagainya. Sangat menyakitkan. Itu secara fisik, saudara. Musuh-musuh dari dalam yaitu guru palsu. Dari kemarin kita berbicara tentang palsu-palsu ya. Kita nggak berbicara tentang surat palsu ya, ayu ting-ting, alamat palsu, atau mungkin dari Aldiano status palsu ya. Mereka ngetok apa muka palsu si Gayus Tambunan. Enggak. Kita akan membahas tentang orang-orang guru-guru palsu ya. Kalau ini mungkin terkenal karena palsu-palsu mereka dari lagunya, kemudian dan sebagainya. Tapi yang perlu kita simak adalah di sini tentang guru-guru palsu itu sendiri, karakter-karakter dari mereka. Seperti binatang liar. Petrus mengatakan mereka itu seperti binatang liar. Kemudian berfoya-foya pada siang hari, mabuk dalam hawa nafsu, hati yang terlatih dalam keserakahan, meninggalkan jalan benar, menerima upah untuk perbuatan jahat, berkata congkak, menjanjikan kemerdekaan palsu, dan mereka adalah hamba-hamba kebinasaan. Di sini kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Rasul Petrus menyebutkan bahwa guru-guru palsu inilah dia. Mereka itu dikatakan bahwa seperti binatang liar. Saudara Bonar yang suka ternak ya, suka nggak pelihara ayam yang liar ya? Mungkin harus dikurung ya untuk menjinakkan ayam tersebut. Tapi disinilah guru palsu itu liar sekali. Mereka bagaikan binatang liar. Ketika dikatakan binatang liar yang hidup hanya untuk dimusnahkan. Itulah dia. Berfoya-foya pada siang hari. Kalau dikatakan oleh komentator bahwa biasanya orang itu siang hari itu untuk bekerja ya. Tetapi yang dilakukan oleh guru-guru palsu adalah berfoya-foya.
Dia itu menghabiskan segala sesuatunya, menyenangkan dirinya pada siang hari. Ya biasanya pada malam. Dia kehabisan waktu untuk malam hari, tapi dilakukannya pada siang hari. Jadi 24 jam non-stop ya. Otomatis orang-orang seperti ini sangat meresahkan ya dapat dikatakan seperti itu. Mata penuh dengan zina, hati yang berlatih dalam keserakahan, meninggalkan jalan benar, menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat, berkata congkak, menjanjikan kemerdekaan palsu, dan hamba-hamba kebinasaan. Orang-orang seperti guru-guru palsu ini, seperti yang dikatakan tadi beberapa pembicara yang mengatakan bahwa mereka itu bekerja hanya untuk uang dan uang. Memang kalau berbicara tentang uang, itu adalah sesuatu yang penting. Tanpa uang kita tidak akan bisa mengadakan seminar ini. Tetapi motivasi dari guru-guru palsu adalah uang itu sendiri. Uang yang ada di mata mereka. Mereka cinta akan uang. Itu yang terjadi terhadap guru-guru palsu. Sehingga mereka tahu bahwa yang mereka ajarkan itu salah, tetapi yang mereka lakukan adalah untuk uang. Berhati-hati, waspada. Saya punya cerita ya tentang harimau dan juga babi hutan. Challenge yang biasa dia lakukan. Oke, di sini harimau dan juga babi hutan ini hanya sebuah ilustrasi. Jadi terjadi percakapan antara mereka. Mungkin dibilang di luar logika ya, mungkin nanti dikritik, oh itu binatang nggak bisa ngomong, ntar anak-anak nyalahin lagi. Enggak, saya di sini hanya sebuah cerita ya. Jadi cerita dari sini bisa diambil aplikasinya. Ini harimau ini adalah binatang yang sangat buas, liar. Setiap ada orang yang lewat di hutan, diterkam habis-habisan, dicabik sampai berdarah, dan orang itu akan sekarat dan mati. Tapi dia berbincang-bincang sama babi hutan. Hei babi, saya ini punya nazar, saya nggak mau makan orang Kristen. Si babi bilang, kenapa? Iya, karena orang Kristen itu adalah orang baik-baik. Baik-baik. Saya nggak mau makan mereka, kasihan. Jadi saya membiarkan aja mereka melintas begitu saja. Dan suatu hari yang terjadi apa saudara? Putus komunikasi. Iya, putus komunikasi antara babi dan harimau. Mereka saling bercakap-cakap ya, antara babi dan juga harimau. Oke, nggak apa-apa. Oke. Yang terjadi adalah ketika orang Kristen ya, dia ini adalah penginjil, lewat di situ, diterkam segala-segala. Maaf, tidak ada belas kasihan dari harimau, dicincang, dicakar dan lain sebagainya, dan orang Kristen itu mati. Babi protes, oi harimau, kenapa sih katanya kamu bernazar untuk nggak makan orang Kristen, tapi kamu yang terjadi adalah apa? Kamu makan orang Kristen gitu. Iya sih, sebenarnya saya tahu bahwa orang Kristen itu baik, tapi saya tetap memakannya. Saya hanya menyisakan bibirnya cantik banget yang pakai lipstick ya. Ini contoh bibir ya. Saya hanya menyisakan bibirnya saja. Wah, kenapa? Ya karena saya nggak menghirup aroma kekristenan dalam dirinya. Yang saya hirup kekristenan itu hanya dalam bibirnya aja. Jadi bibirnya saya tinggalkan, nggak saya makan. Saudara, kalau kita perhatikan di sini, ini ada sebuah mungkin sindiran tajam ya bagi orang-orang Kristen ya, bagi para pengajar-pengajar. Ini adalah sindiran yang sangat tajam. Seseorang itu bisa dikatakan apa yang dikatakan itu benar ya. Kebenaran, kebenaran dan kebenaran, selalu kebenaran. Setiap hari dia berkhotbah kebenaran. Tetapi apa itu kebenaran tidak ada dalam aplikasi kehidupannya. Tidak ada. Kehidupan orang Kristen hanya terjadi ketika hari Minggu saja. Senin sampai Sabtu, wow, apapun bisa dilakukannya seperti yang dikhotbahkan, seperti yang diajarkan beberapa hari kemarin. Hari kemarin dikatakan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mudah tertipu oleh pengajar-pengajar palsu. Hanya bibirnya saja berkata benar.
Tetapi motivasi dari kehidupannya bukan dari kebenaran itu sendiri, tetapi ada sesuatu dari kehidupan yang dicari. Oke, pengajar palsu ya. Mereka adalah orang-orang yang serakah. Serakah, apa itu serakah? Serakah adalah sesuatu yang mana dia ingin dia sendiri yang menguasai dan nggak mau berbagi kepada orang lain. Itulah dia. Dan pengajar palsu memiliki ciri khas seperti ini, yaitu serakah, cinta akan uang. Mungkin dapat dikatakan dia mengatakan sesuatu yang benar, ya. Tetapi motivasi untuk mengajarkan kebenaran itu salah, untuk uang. Atau mungkin dia tahu bahwa kebenaran itu benar dan dia harus menyatakan kebenaran itu kepada orang lain, tetapi karena dia berada dalam posisi yang salah dan dia mendapatkan kenyamanan dari posisi yang salah tersebut, maka dia memilih posisi yang salah. Karena apa? Uang, ya. Uang. Sudah benar berkali uang dan uang. Memang benar. Sekarang ini yang menjadi masalah adalah uang. Karena uang orang akan meninggalkan jalan kehidupan ini. Karena uang, ya, orang bisa melompat ya, dari lantai 25 terjun ke bawah dan pasti mati. Karena uang. Karena dia punya utang yang begitu banyak dan dia nggak mau ditagih, ya udah, mendingan saya mati. Dan mungkin juga karena uang, ya, saudara-saudara sekalian, karena uang, seorang cucu membunuh neneknya yang bentar lagi udah sudah mati tapi dibunuh karena uang. Ya banyak seperti itu, ya benar seperti itu. Uang, keserakahan. Dan inilah yang terjadi kepada guru palsu. Guru-guru palsu adalah orang-orang yang lebih dapat dikatakan lebih buruk dari semua itu. Dia tidak hanya mengajak orang itu menuntun, ya, atau menuntun orang-orang itu kepada kebinasaan secara jasmani, tapi juga kebinasaan secara sangat berbahaya sekali. Rasul Paulus mengatakan, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Hati-hati yang berprofesi sebagai marketing. Kadang-kadang untuk kejar target, ya, untuk kejar sesuatu, maka dia mengatakan sesuatu yang manis-manis kepada customernya, pada konsumennya. Oh, ini bagus sekali Bu, bagus banget. Apalagi dalam obat, ya. Mata gosok, matanya hilang. Benar, mata hilang. Jadi pengalaman. Iya, pengalaman, ya. Enggak, pengalaman dari teman-teman, ya. Oke. Dan sekarang meninggalkan jalan benar. Tadi sempat disinggung tentang Bileam. Iya, dikit. Sekarang lebih dalam lagi. Bileam dibutakan oleh harta. Harta membutakan mata Bileam. Dikatakan oleh beberapa komentator bahwa Bileam adalah contoh klasik tentang seorang nabi yang dibutakan oleh harta. Sangat dapat dikatakan adalah sebuah aib, ya, kemalangan bagi seorang nabi. Yang ngajar nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil, apa arti nabi? Iya, nabi roh, ya. Nabi apa? Nabi apa? Nabi itu dia adalah seorang pelihat yang dapat menubuatkan sesuatu dan itu pasti terjadi. Tetapi yang terjadi dengan Bileam adalah dia nggak mampu melihat yang ada di depannya. Sebenarnya adalah pelihat, ya. Tetapi dia disetarakan dengan seekor apa? Seekor keledai. Wow, keledai yang biasa diilustrasikan sebagai binatang yang bodoh dari segala binatang. Tetapi dia disetarakan dengan keledai itu. Dia berbicara dengan keledai itu. Keledai itu bisa berbicara dengan sang nabi. Dia bisa melihat siapa yang menghalangi dia, yaitu malaikat Tuhan. Tuhan sudah membuka mata keledai. Dan Tuhan membuat keledai itu bisa berbicara. Dan dia bisa berargumentasi dengan Bileam. Wah, lucu banget, ya, kalau kita nonton itu ya terjadi pembicaraan seperti kartun kemarin, ya. Ceritanya sangat lucu banget kalau ada kartun yang mungkin karena saya nggak ada, ya sorry. Nah, sangat lucu banget, ya, kalau kita bisa melihat antara nabi berbicara dengan keledai. Bileam disamakan dengan keledai. Ini adalah sesuatu yang merendahkan integritas dari nabi.
dia dibutakan, saudara, oleh harta, oleh keserakahan. Dia tidak punya pendirian, dia tidak punya kredibilitas, dia tidak punya reputasi. Karena apa? Karena harta tadi. Dia bercakap-cakap, ya, terjadi perbincangan berapa kali dengan Allah. Tuhan, apakah saya mau pergi? Tuhan, apakah saya mau pergi? Tuhan bilang, mengatakan jangan, jangan, dan jangan. Tapi karena Tuhan mungkin dapat dikatakan Tuhan sudah kesal, ya udah pergi saja, gitu kan? Karena dia tidak punya yang namanya pendirian, gitu kan? Komitmen yang kuat sebagai seorang nabi. Berbicara tentang Bileam, ada banyak orang seperti ini, saudara. Mungkin karena keserakahan, karena uang, maka seseorang itu meninggalkan jalan yang benar karena uang. Maka ada sebutan barisan sakit hati, ya. Karena mungkin dia nggak dapat dikatakan pemutusan atau segala macam. Ya udah deh, saya gabung sama mereka, memberikan fasilitas yang lebih baik lagi. Walaupun ajaran salah, tapi anak dan istri saya bisa hidup. Urusan nanti belakang. Banyak orang berpikir seperti itu. Lebih khawatir terhadap hal-hal jasmani daripada rohani. Orang buta menuntut orang buta, maka keduanya akan masuk ke dalam lubang yang sama. Itu so pasti. Mana ada bilang. Itu sudah pasti terjadi. Biasa kalau di Jakarta saya melihat orang buta dituntun sama orang yang sudah terbuka matanya. Jadi mereka minta-minta di lampu merah dan sebagainya. Jadi bawa media orang buta, jadi minta-minta seperti itu. Minta belas kasihan. Tetapi sangat lucu ya kalau seandainya yang buta untuk orang buta, keduanya akan masuk ke dalam got yang sama, ya, lubang yang sama, itu pasti. Nah inilah dia yang terjadi. Ketika pengajar palsu adalah orang-orang yang buta tentang rohani, buta pengetahuan mereka, dan mereka menuntun kita ini yang dapat dikatakan mungkin memiliki hati yang belum tahu apa, yang masih baru. Kemudian dicuci otaknya, dan kita bertahan terhadap hal-hal seperti itu. Bertahan apa yang diajarkan oleh pengajar palsu. Dan dengan mati-matian, orang yang sudah dicuci otaknya oleh pengajar-pengajar palsu, dia akan mempertahankan ajaran itu sekalipun dia tahu. Guru palsu dikatakan seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalau taufan. Ini sebuah perumpamaan. Seperti mata air yang kering. Apa sih yang diutamakan ketika seseorang itu kehausan di padang gurun? Yang dia utamakan apa? Pasti air. Sangat tragis, saudara sekalian. Bila mana seorang musafir, ya, ketika dia melakukan perjalanan di sebuah padang gurun dan dia melihat ada sumur, dan dia berharap untuk dapat air setetes, ya minimal segelas. Dan ketika dia melihat itu, nggak ada air sama sekali. Ini sangat tragis. Dan itu yang dilakukan oleh pengajar palsu. Mereka memberikan pengharapan, sementara pengharapan yang mereka katakan adalah nggak ada. Kesalahan total. Kemudian dikatakan mereka seperti kabut yang dihalau taufan. Kabut. Ini lebih spesifik kepada mendung, ya. Kalau kita melihat mendung itu, orang Sulawesi senang sekali, ya. Kalau lagi bercocok tanam, wow, ada hujan nih, gitu. Mendung, ya. Tapi bagaimana ya Terijan, ya, saudara Terijan, ya, ketika aduh nggak hujan juga nih, padahal sudah berharap-harap cemas, ya, H2C, ya, aduh akan ada hujan, ya. Tetapi yang terjadi apa? Menanti, ya. Menanti sebuah jawaban, ya. Menanti kekosongan, ya. Kekosongan yang palsu, ya. Ketika diberikan pengharapan akan adanya hujan, tetapi benar-benar hujan tidak datang. Oh, habis. Terpaksa nyewa mesin, ya, untuk nyedot air dari sungai. Benar nggak? Lagi. Oke, seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh pengajar palsu, ya. Mereka itu memberikan pengharapan yang kosong. Mereka memberikan kepastian yang tidak pasti. Seakan-akan serius, seakan-akan benar, tetapi sebenarnya itu tidak benar. Keselamatan yang tidak pasti, kehidupan yang tidak pasti, persekutuan yang tidak pasti, dan jalan pikiran yang tidak pasti. Dan semua ini akan menimbulkan kebimbangan pada seseorang itu. Dan dari kebimbangan itu maka dia akan menempuh kepada maut atau kematian dan juga kebinasaan. Baik pengajar palsu maupun orang-orang yang ikut di belakang pengajar palsu, kedua-duanya masuk ke dalam kebinasaan yang sama.
berhati-hati. Anjing anjing makan muntahnya, dan babi yang sudah mandi kembali lagi ke lubangnya. Oh, jadi babi ini cinta kebersihan ya, jadi pakai sepatu bot. Ada yang suka melihara anjing ya? Om Victor masih ya? Saya juga suka melihara anjing dulu, melihara babi juga. Biasa anjing ya, kalau kita lihat ya, perhatikan dia itu makan muntah. Sesuatu yang dari muntahan, dari kasih makan banyak, muntah. Tapi dia melihat sayang banget dimakan lagi. Babi juga, saya waktu itu kesel banget, sudah saya bersihkan, saya mandikan, saya kasih makan. Iya, masuk ke lubang yang sama. Masuk untuk mandi ke lubang lagi, tapi dia sangat senang berlindung di sana. Kita sebagai manusia yang waras, ya, sebagai manusia yang berlogika, nggak punya apa ya kapasitas untuk menegur mereka. Oh itu kamu salah, gitu. Nggak punya. Karena mereka dapat dikatakan ini adalah karakter mereka, kebiasaan mereka yang sudah mereka lakukan. Mungkin bisa dibilang ini mental mereka, mentalitas dari binatang ini untuk makan muntah. Bagi anjing makan muntah, bagi babi yang sudah dimandikan kemudian kembali ke lubangnya, it's okay. Sangat senang, free ya, sangat pokoknya menyenangkan sekali bagi mereka. Tapi kita nggak bisa menegur mereka seperti itu. Ini adalah karakter ya. Guru palsu seperti itu ya, pengajar palsu. Mereka sudah dapat dikatakan tahu kebenaran itu sendiri. Mungkin mereka dulunya adalah orang yang tidak benar, orang yang berada dalam ketidakbenaran, kemudian masuk ke dalam kebenaran, diajarkan hal-hal yang benar tentang firman Tuhan, tetapi beberapa tahun kemudian dia kembali untuk melakukan hal yang sama seperti yang pernah dia lakukan. Ini adalah karakter. Berbicara tentang karakter, orang-orang bank ya sangat hati-hati ya. Orang-orang bank itu sangat hati-hati kepada karakter seseorang. Bagaimana melihat karakter seseorang itu dilihat dari nomor KTP. Jadi hati-hati yang punya kartu kredit di sini. Kalau terlambat bayar akan ketahuan ya. Dilihat dari pengecekan Bank Indonesia. Mungkin kalau dibilang ya dari segi usahanya tuh oke ya besar ya. Kemudian jaminannya oke untuk mengambil uang di bank. Tetapi ketika dicek dari nomor KTP dan alamat dari dalam KTP itu, ternyata orang ini punya utang juga di bank lain ya. Dan nunggak. Sangat bagi bank ini reject ya. Itu pasti ada istilah reject by system ya. Jadi dikatakan dari komputer itu akan reject orang seperti itu ya. Nah ini adalah karakter ya. Karakter bagi orang-orang seperti ini. Mereka tahu bahwa ini adalah karakter. Mereka untuk bayar di bank lain yang mereka nggak bisa, apalagi bank ini. Dan guru palsu adalah memiliki karakter yang sama seperti mereka. Guru palsu ini mereka punya karakter yang benar-benar dapat dikatakan karakter itu nggak bisa dihilangkan dalam diri. Dia sudah punya pemikiran yang mana mereka nggak mau lepas dari apa yang mereka sudah ajar. Kemungkinan bisa, tetapi harapannya kecil. Inilah dia guru palsu. Kegagalan guru palsu adalah tidak memiliki ketulusan dan kejujuran. Itu adalah intinya. Ketulusan dan kejujuran. Mestinya seorang guru palsu mereka tuh punya ketulusan dan juga kejujuran. Makanya kalau kita belajar tentang MK yang mencari kebenaran, apakah Anda seorang orang yang memiliki pemikiran terbuka? Jawabannya adalah ya atau tidak. Kalau sudah jawab tidak, ya udah dia nggak usah dilanjutkan belajar MK-nya, karena dia nggak jujur ya, nggak tulus. Tapi guru palsu seperti itu ya. Ya, saya punya cerita lagi ya. Ada sebuah kisah tentang seorang raja yang kaya raya. Ini raja Mesir ya pastinya. Ini raja Mesir ini kaya raya dan dia itu sudah lanjut usianya. Usianya beberapa hari lagi dan dia punya sebuah dapat dikatakan kontes ya. Dapat dikatakan sebuah kontes pada masyarakat yang ada di kerajaan. Pada orang-orang muda yang ada di sana. Dia meminta kepada mereka untuk menjadi pengganti. Tetapi ada beberapa kontes yang harus dilakukan ya. Salah satunya adalah
kontes tersebut sang raja memberikan biji-biji kepada mereka. Ini adalah calon-calon raja. Di antara calon-calon raja, semua itu akhirnya diberikan biji-biji dan raja memerintahkan kepada mereka, tanamlah itu dalam sebuah pot, dan barang siapa yang memiliki pot yang bertumbuh, dia akan saya pilih. Akhirnya mereka pulang, orang-orang yang mendapatkan biji ini pulang dan sampai di rumah senang sekali. Saya punya kans untuk menjadi seorang raja. Jadi saya menanam. Selama beberapa hari ternyata apa yang ditanam di dalam pot itu tidak tumbuh, saudara sekalian. Aduh, nggak tumbuh ini. Aduh, kesempatan saya menjadi raja nggak bisa dong. Jadi gimana caranya ya? Dia diskusi sama teman-temannya. Yaudah deh, saya harus mengganti isi pot itu. Akhirnya dia mengganti biji yang baru ya, ke dalam pot tersebut. Dan pot itu tumbuh dengan bunga, tumbuh dan menghasilkan bunga yang begitu indah. Calon dari raja-raja ini ya, sangat senang, bahagia. Wow, saya ini raja ya. Aduh, saya mau beli apa ya? Pokoknya saya ini bisa punya istri yang banyak, saya punya hewan yang banyak, dan pokoknya segala macamnya ada di dalam wewenang saya. Saya ini calon raja. Sampainya mereka pada hari yang sudah ditentukan, mereka datang kepada raja. Salah satu di antara mereka ternyata enggak, potnya itu masih enggak tumbuh. Dia ngomong sama mamanya, "Ma, saya ini punya pot yang tumbuhan yang dikasih biji yang dikasih raja itu enggak tumbuh-tumbuh. Apa raja ngasih biji yang salah ya?" Tapi ibunya berkata, "Ya udah enggak apa-apa nak, kamu maju aja ke sana. Toh nanti terserah dari keputusan dari sang raja." Sampai kepada mereka berkumpul dalam sebuah istana ya, memamerkan pohon-pohon yang begitu indah dari pot-pot tersebut. Bunga-bunganya sangat indah. Raja berkata kepada mereka, "Wow, inilah dia calon raja saya. Mereka datang kepada saya dengan ketulusan hati, dengan kejujuran." Dan satu di antara mereka yang dipilih oleh raja adalah yang nggak bawa bunga, yang potnya itu nggak tumbuh-tumbuh sama sekali, yang biji itu nggak tumbuh-tumbuh sama sekali. Kenapa, saudara sekalian? Semua bertanya-tanya, sosokan ya yang lainnya. Aduh, raja bohong ya, ternyata bunga saya ini nggak diterima. Padahal saya ini kan bunganya sangat indah sekali. Tapi sang raja berkata, orang ini adalah orang yang jujur, orang yang tulus. Sebab biji yang saya bagikan kepada saudara sekalian adalah biji yang saya rebus. Kalau biji yang sudah direbus pasti nggak akan tumbuh. Dan ternyata orang yang punya pot yang tidak ada tanaman itu yang berhasil menjadi seorang raja. Saudara, kalau kita perhatikan, inilah akhir dari dunia ini. Berbicara tentang akhir dari dunia ini ya, kita dapat melihat orang memegang keyakinannya masing-masing. Orang memegang kepercayaannya masing-masing bahwa apa yang dipercayakan itu benar. Ketika seseorang itu melihat bahwa keyakinannya itu kalah di antara keyakinan-keyakinan lain, maka dia akan memodifikasi sesuatu sehingga itu dapat menjadi sesuatu yang indah. Dia akan menambahkan sesuatu sehingga kepercayaannya itu lebih unggul dari kepercayaan yang lain. Oh, pengikut saya kan banyak. Setiap hari kan saya mengadakan KKR. Setiap hari kan saya mengadakan sesuatu yang menggugah bagi pengikut-pengikut saya. Ada banyak orang melakukan seperti itu. Dan juga dia mengatakan, saya ini bisa melakukan mujizat. Saya ini bisa menyembuhkan orang yang sakit. Pendeta saya bisa membangkitkan orang mati. Pasti ajaran yang diajarkan pendeta saya adalah ajaran benar. Otomatis saya masih selamat. Ada banyak orang beranggapan seperti itu, saudara-saudara sekalian. Mungkin mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang begitu banyak setiap harinya. Dia dapat dikatakan workaholic ya. Setiap hari aktivitasnya adalah aktivitas untuk membina jemaat. Dia akan menunjukkan sesuatu yang memang ini adalah tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyelamatkan banyak orang. Tetapi apa, saudara sekalian? Semua itu tidak memberikan hasil yang benar. Dia tidak memiliki ketulusan hati. Dia tidak memiliki kejujuran. Sehingga apa? Dia bukanlah orang-orang yang terpilih ketika Tuhan datang untuk kedua kali. Mungkin dengan bangganya dia akan menunjukkan kepada Tuhan yang sama seperti orang-orang ini menunjukkan dengan bangganya kepada raja-raja, kepada raja tersebut untuk menjadi pengganti raja tersebut. Tetapi yang sebenarnya adalah
dia atau orang-orang seperti ini tidak memiliki pemikiran yang terbuka dan juga bersama. Ujilah segala sesuatu dan pegangan yang baik. Ini kata kunci bagi kita menguji segala sesuatu. Kita perlu sebenarnya sangat beruntung ya berada di tempat ini. Kita bisa berada di tempat ini belajar Alkitab. Kita bertemu dengan saudara seiman yang lebih kuat, yang lebih dewasa, yang lebih berpengetahuan. Mungkin kita masih awam dan ada yang lebih berpengetahuan. Dia menggandeng tangan kita dan kita saling bergandengan tangan sehingga saling menguatkan. Dan firman yang kita pelajari sudah pasti tidak menambah dan juga tidak. Kita patut bersyukur ya berada dalam satu persekutuan yang dapat dikatakan kita hampir saja sampai kepada surga itu sendiri. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Jangan sampai kita meninggalkan yang sudah kita pegang, mahkota yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita pegang hanya untuk keinginan semu. Hal-hal seperti yang dilakukan oleh pengajar-pengajar palsu. Mungkin mereka akan menggoda kita dengan materi, dengan nafsu-nafsu mereka untuk perzinahan dan sebagainya. Tetapi perlu kita ingat, semua itu adalah kesalahan dan akan membawa kita kepada kebinasaan. Akhir dari kehidupan mereka, bila mana mereka hidup dalam pengajar palsu, pasti masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara, tahukah neraka itu sangat mengerikan? Dikatakan oleh Alkitab bahwa neraka adalah tempat yang gelap. Orang mendengar satu sama lain mendengar teriakan yang mengerikan satu sama lain. Panas, api membakar, tetapi kita nggak mati. Yang ada adalah penyesalan. Yang ada adalah kesakitan dan lain sebagainya. Apa sih ketika kita merasakan? Bagaimana sih ketika kita merasa menyesal, saudara sekalian? Sehari ya ibu lagi masak, mungkin lagi asik menerima telepon, tiba-tiba nasinya gosong. Waduh, menyesal. Besok nggak diulangi lagi. Mungkin penyesalan sebulan ya. Habis cukur rambut ternyata salah ya ukurannya atau segala macamnya. Oh, nyesal 1 bulan. Orang yang malas belajar nggak naik kelas, dia menyesal sama setahun. Aduh, malu sama teman-teman. Malu. Padahal dia diakui sebagai orang yang pintar, tapi ternyata malu. Dia menyesal setahun. Dan mungkin dapat dikatakan menyesal seumur hidup ya. Apa itu? Salah memilih pasangan. And then menyesal selama-lamanya. Dia orang yang dapat dikatakan salah memilih keyakinannya. Dia terjerembab kepada penduduk palsu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Itu orang Bali. Thank you semuanya. I love you.